Iya. Oke. Kalau begitu apa fungsinya penebusan? Untuk menghapus dosa waris. Supaya manusia Supaya bisa untuk kekal. memperoleh Hidup yang kekal. kehidupan yang kekal. Nah, siapa-siapa saja manusia yang bisa memperoleh hidup yang kekal? Semua keturunan Adam harusnya. Yang percaya satu-satunya Tuhan, yaitu Allah Bapa, dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusan, ya kan? Bukan. Yang percaya bahwa penyaliban Yesus adalah untuk menghapus dosa waris buah kudi itu, Bang. Oke, yang percaya bahwa kematian Yesus untuk menghapus dosa waris, dosa waris. Upah dosa adalah maut, betul? Ya, betul. Maut, mati. Oke. Pertanyaannya adalah, kenapa kalau memang penebusan itu sudah pasti, kenapa Kristen masih ragu bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal atau tidak? Kenapa masih ragu? Kalau memang itu sudah pasti. Burung ini sudah disunat atau enggak itu beda bentuknya. Masa kamu nggak bisa bedakan orang sunat apa enggak? Masalahnya kan kita nggak bisa ngecek juga, Bang. Itu masalahnya kan. Nah, gini, kamu tuh sunat atau enggak, Masa? Jujur dulu, kamu sebagai laki-laki. Kalau saya disunat, Bang, disunat saya. Kenapa kamu disunat? Alasannya apa? Karena bapak saya Islam, Bang. Bapak saya Islam, jadi baik. Menurut kamu sunat itu bermanfaat nggak untuk kamu? Kalau sunat itu nggak ada hubungan sama sekali buat kesehatan. Oke. Brother, Devlu, saya mau tambah itu satu poin. Brother Masa, bapak kamu itu orang Muslim, agama Islam? Iya, betul, ya. Islam kan. Menurut Anda, bapak kamu masuk surga atau mereka? Saya nggak tahu, Bang. Kan logikanya untuk mengecek itu ya. Kenapa kamu bapak tidak percaya Yesus seperti Tuhan? Ya, orang tidak percaya Yesus seperti Tuhan itu masuk mereka, bukan surga. Gimana? Masuk neraka maksudnya, masuk neraka. Siapa yang masuk neraka, ya? Bukan. Bapak kamu sudah masuk mereka? Mualim Jia tuh nanya, kira-kira menurut kamu Masaha, bapak kamu itu yang Islam itu akan masuk neraka atau surga? Lah, saya ya maunya saya masuk surga lah. Kalau menurut situ, bukan Kamu maunya agama situ, Kristen menurut atau tidak? situ. Ya kalau menurut saya Menurut agama Kristen. ya kalau menurut saya juga ya seharusnya masuk surga lah. Bukan, itu harapan situ, menurut situ, karena dia Islam. Ya karena saya tahu bapak saya banyak berbuat baik sama orang lain, saya yakin masuk surga gitu, Bang. Dia kan Islam. Walaupun agamanya Islam. Iya, biarpun agamanya Islam ya. Berarti dia masuk. Kenapa? Berarti orang yang berbuat baik tapi tidak menyembah Yesus tetap bisa masuk surga. Iya, kalau menurut saya. Menurut kamu iya. Berarti ateis pun bisa masuk surga. Kan berbuat baik kepada ya begini lah. Kalau seorang yang mampu berbuat baik kepada kesamanya, itu kan dia menunjukkan kalau dia percaya kepada Tuhan dong. Kalau itu menurut saya. Lalu enggak, belum tentu. Siapa bilang? Itu loh. Siapa bilang? Kan tadi kamu barusan bilang bapak kamu itu nggak menyembah Yesus tapi berbuat baik tuh. Masuk surga kamu bilang. Masuk surga. Iya. Nah, lalu untuk apa kalau memang orang yang tidak percaya Yesus menyembah Yesus, tidak menyembah Yesus tapi berbuat baik? Untuk apa Yesus capek-capek turun untuk memberikan pengajaran, memperkenalkan diri? Betul sekali, Neblos. Ya, Buka dulu vitamin C 1000 cc. Kamu itu sekarang lari seperti lari Evan ya. Bukan satu itu alasannya saya kasih info. Vitamin C, bro. Vitamin C, bro, serius bro. Ini Bang Devil sih karena vitamin C-nya ya.
Vitamin C emang ngaruh, serius. Besok saya cari yang 1000 cc dah. Biar pengaruh juga. Ngaruh ini serius nih. Gigi. Aduh. Oh itu betul itu. Betul. Tapi ingat, ini nggak 1000 ya satu hari ya. Ini dosisnya tertinggi 1000 sudah, ini paling tinggi. Ini halal. Ya halal. Ya. Cuman lebih Ya dari vitamin C 1000, halal, lebih dari bro. 1000. Vitamin C halal. Lebih dari 1000 mg sehari, kasihan. Yang kena itu lambung sama ginjal. Kasihan itu. Iya. Naikkan Jangan itu terlalu pasal dosis nanti. Ngomong-ngomong, Kamu gak bisa. ngomong-ngomong, Berapa itu sekarang Netflix sudah baru 2 atau 3? ngomong-ngomong aku pulang dari operasi loh. itu agnostik itu naik coba prinsip Operasi apa Pak Imanes? prinsip Nggak bisa 7 gambar. DS. Hidrokele. Hidrokele. Itu penyakit apa tuh? Hidrokele. Cari aja di Google, Bang. Brother masa bagaimana Bapak Anda masuk surga yang tidak percaya Jesus seperti Tuhan atau Jesus seperti Savior? Silakan kembali jawab. Ya kita jangan ngomong surga neraka lah, itu kan logikanya kita harus mati dulu bang untuk nggak bisa karena Yesus turun untuk memberitahu ya supaya agar kamu memperoleh hidup yang kekal, ya. Percaya kepada satu-satunya Tuhan yaitu Allah Bapa dan percaya bahwa kepada Yesus Kristus yang telah Dia utus. Kan begitu sebagai utusan, sebagai utusan. Itu untuk memperoleh hidup yang kekal. Kan gitu. Nah, pertanyaannya ketika bapak kamu tidak percaya dengan itu semua, apakah dia akan memperoleh hidup yang kekal? Berarti Yesus berbohong. Ya saya sih ya berharap ya bapaknya, saya sayang bapak saya. Nggak ditanyain harapannya bang. Menurut abang itu gimana? Kalau harapan kita semua berharap masuk surga, bro. Kalau bicara soal harapan, kita semua berharap masuk surga masalahnya. Tapi kalau merujuk kepada pengajaran kitab, apakah bapak Anda masuk surga atau masuk neraka? Saya jawab pakai akal sehat ya bang. Saya pakai apa? Akal sehat bang. Oke, silakan. Science, pakai ilmu pengetahuan, ya kan? Ya itu kan berarti bapak saya harus mati dulu, terus saya harus mati dulu. Nah nanti kan baru ketahuan nih bapak saya ini di surga atau neraka. Nah kalau di surga nanti saya harus hidup lagi gitu loh untuk ngasih tahu. Itu bukan alasan yang logis. Iya masalah apa mas saya ini aduh. Kalau jawaban kayak begitu Mas Saha, kalau jawaban kayak begitu Mas Saha, anak yang baru belajar naik sepeda juga bisa jawab. Enggak, kalau itu namanya bukan alasan yang logis, bukan alasan yang rasional. Itu namanya kamu itu apa ya? Asumsi aja, serampangan, sembarangan. Di mana letak rasionalnya? Kalau mau masuk surga ya harus mati dulu. Jadi untuk apa? Jadi untuk apa Tuhan kamu memperkenalkan surga? Untuk apa Tuhan kamu memberikan pengajaran supaya memperoleh hidup yang kekal? Gimana sih? Ya kalau Yesus itu turun untuk menghapus dosa waris bang. Yesus. Aduh itu Yesus makin panjang itu ceritanya kalau gitu. Waris bang, panjang ceritanya kalau mau. Gimana dosa waris? Dosa waris sampai ke. Kamu percaya nggak sama Yesus? Astaga. Kamu percaya nggak sama Yesus? Bahwa percaya? Yang percaya dengan Yesus itu akan memperoleh hidup yang kekal nggak? Iya, percaya ya. Kalau percaya, Loh, kamu aja belum mati. Kok kamu percaya? Kamu kan belum mati. Kok kamu percaya? Kan, Tadi kamu bilang harus mati dulu. Iya. Berarti nggak pakai otak ini? Belum tentu juga saya percaya nih, saya percaya. Tapi kalau saya udah mati nanti belum tentu juga. Kalau saya masuk neraka gimana? Kalau ternyata tadi kamu bilang katanya kita harus mati dulu, gimana sih? Oh baik. Baru saya dengar ini bahwa ternyata Kristen juga tidak diberikan jaminan ya untuk memperoleh hidup yang kekal ya. Kristen tidak punya jaminan ya. Oh udah sama ya, berarti.
Iya kan belum ada buktinya. Ini kan kita baru keyakinan. Ya iya Belum berarti nggak ada ada jaminan, belum bukti. tahu juga nggak ada Nggak jaminan. ada jaminan dong. Saya percaya masuk surga. Tapi kalau misalnya setelah mati Iya nggak ada jaminan, nggak ada jaminan. Lu percaya? Masya Allah. Pak Haji Tony. Sokran Pak Haji Tony. Gimana? Gimana Mas Aha? Apa? Gimana Mas Aha? Tadi kamu bilang apa? Iya kan apa namanya? Saya percaya masuk Tidak surga. ada. Ya, kamu percaya masuk surga. Oke. Ya, Tapi betul. kalau saya udah mati ternyata saya masuk neraka gimana? Sama juga kalau Islam juga percaya masuk surga. Tapi kalau Islam mati ternyata masuk neraka gimana? Ini kan Gini baru dong, kepercayaan, gini Bang. tonton gini. Kan belum terbukti gitu loh. Terima kasih. Belum- Pak Romi. belum- Yang sudah di sebentar. Kita katanya harus berlogika akal sehat. Ya gini. Akal sehat Tapi yang benar kayak begitu loh. Masa tapi begini masa Kan dengerin harus ya. ada orang Muslim, harus ada orang Kristen yang bangkit lagi dari kematian. Masa, dan- dengerin dulu, dengerin. Masya Allah. Masa dengerin dulu nih. Logika akal sehat yang benar. Kalau kita berpikir Dengerin, Mas. sains ya. Mas, kalau kita dengerin. berpikir ilmu Wih, pengetahuan Mas, begitu. Masa dengerin ya. Kita Muslim sudah diajarkan, sudah dikasih tahu bagaimana cara untuk mendekatkan diri ke menuju surga. Iya. Sudah dikasih tahu dan apa-apa saja yang menghindari untuk masuk neraka. Nah, selama kita mengikuti itu masuk surga, yakin saya gitu dong. Ya belum tentu loh bang. Loh, kok Abang belum tentu? ngaku, belum tentu loh. Muslim itu bahkan Kita harus sudah berpikir diberikan sains, loh. Kita harus berpikir ilmu apa-apa pengetahuan. aja yang akan diberi imbalannya di surga Mas. Itu jelas kalau dalam Islam. Jadi, Penjelasan jadi dalam gini Islam ya. itu lengkap. Kata belum tentu itu, ya, pertama begini, kata belum tentu itu sebenarnya yang lebih berhak menggunakannya adalah Muslim. Kenapa? Karena Muslim tidak percaya dengan konsep penebusan. Nah, anehnya adalah kalian mengatakan belum tentu. Bukankah penebusan itu berfungsi untuk supaya manusia memperoleh kehidupan yang kekal, barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup, sebagai juru selamat. Kan gitu tuh. Fungsi penebusan itu yang saya tanya adalah sebuah kepastian atau tidak? Penebusan itu pasti atau tidak? Jawab Mas Aha. Gini loh bang, kita kan hidup di dunia ini kan, Ya, kita kan nggak tahu loh. Yang tahu diri saya itu cuma Tuhan gitu loh. Saya Betul. merasanya perbuatan saya baik saya ini lebih banyak daripada perbuatan jahat saya. Tapi kalau saya pas mati ternyata Tuhan, tahu nggak kamu Ya. lebih jahat, perbuatan kamu lebih jahat, kamu lebih banyak daripada Oke. kamu harus neraka. Ya udah, saya terima lah. Oke. Kan dia yang maha apa? adil. Oke. Kalau begitu apa fungsinya penebusan? Untuk menghapus dosa waris Supaya manusia supaya Bisa kekal ya, untuk kekal. memperoleh ya Hidup yang kekal. kehidupan yang kekal. Nah, siapa-siapa saja manusia yang bisa memperoleh hidup yang kekal? Semua keturunan Adam harusnya. Yang percaya satu-satunya Tuhan yaitu Allah Bapa dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai utusan, ya kan? Bukan. Yang Oh, bukan. percaya bahwa penyaliban Yesus adalah untuk menghapus dosa waris buah kudi itu, Bang. Oke, yang percaya bahwa kematian Yesus untuk menghapus dosa. Dosa waris ya. Dosa Yang waris buah upah kudi. dosa adalah maut, betul? Ya, betul ya, betul. Maut mati. Oke. Oke. Pertanyaannya adalah kenapa kalau memang penebusan itu sudah pasti, kenapa Kristen masih ragu bahwa dia akan memperoleh hidup yang kekal atau tidak? Kenapa masih ragu? Kalau memang itu sudah pasti. Kristen yang percaya tapi ya, Kristen yang percaya, catat tuh, Kristen yang percaya. Kenapa masih ragu dia itu bakal kekal atau enggak? Kenapa? Bukankah sudah ditebus? Ya karena kan yang lebih mengenal saya itu Tuhan, Bang. Saya nggak tahu Apa? ini selama yang lebih mengenal saya kan Tuhan. Saya nggak tahu selama hidup saya ini saya lebih banyak berbuat jahat atau baik. Saya merasanya lebih Ya, banyak kalau berbuat baik. begitu- Tapi kalau ya setelah udah, mati kalau ternyata begi- Tuhan, oh kamu jahat ternyata perbuatan kamu jahat kamu lebih baik. Oh udah saya terima, dia maha adil gitu loh. Ya. Ini cukup Iya. jujur ini Bang Mas Sain, cukup jujur Bang Neflos, jujur dengan kebingungannya. Enggak, saya bilang bukan untuk orang yang berbuat jahat, untuk orang yang berbuat baik, sudah pasti atau enggak? Itu dulu.
untuk orang yang berbuat baik itu sudah pasti atau enggak masuk surga gitu loh, masuk ke Yerusalem baru? Coba jawab. Bagi orang yang berbuat baik seumur hidupnya, coba jawab. Iya, masalahnya saya belum ketemu. Saya orang nggak Kristen. nanya Bro Masaha, saya nanya Konsepnya. ya, menanya. Kan Iya, kita harus berpikir ilmu pengetahuan loh. Untuk menjawab itu kan berarti harus ada orang Kristen yang pernah mati, terus hidup lagi, terus Dia bingung. bilang sama saya, benar gitu. Itu berarti kamu bukan ragu-ragu. Ragu dengan apa yang kamu Berarti yakini kamu sekarang. ragu-ragu. Ya, kalau kamu yakin, kalau kamu percaya bahwa Yesus mengatakan bagi siapa yang percaya kepadanya sebagai juru selamat jalan kebenaran dan hidup akan memperoleh hidup yang kekal, kamu nggak akan mungkin ragu. Ini kok kamu ragu? Ya, Kamu nggak juga kan percaya yakin. sama Yesus? Ya kan abang sebagai muslim juga yakin akan masuk surga. Tapi kalau kenyataan nanti abang masuk neraka gimana? Jangan bicara kalau-kalau. Semua juga udah pada tahu kalau soal begituan. Kita hanya melihat bahwa prinsip atau apakah pengajaran Kristen itu konsisten atau tidak. Kalau Muslim konsisten. Konsisten. Taat kepada Allah, ati Allah. Taat kepada Rasul. Wa ati'ur Rasul. Taat kepada ulil amri wa ulil amri. Beriman kepada Quran. Ya. Rukun iman, rukun Islam. Kan Belum begitu. tentu juga, Bang. Menjadi Islam yang kafah siapa bilang? Kan belum ada orang Islam yang bangkit dari kematian ngomong, benar, iman Islam akan memastikan kita masuk surga. Kan belum nggak ada percaya orang sama kita ngomong gitu. buktinya. Kamu ini Ngomong gitu. bukan kamu ini kalau diskusi kalau saya juga bisa bilang ya belum tentu juga bahwa Tuhan itu ada, bisa aja kita memang diciptakan oleh alien kalau begitu. Kalau bicara kalau itu anak yang baru bisa naik sepeda juga bisa ngobrol kayak begitu. Ini bukan bicara soal kalau. Ini bicara soal prinsip yang ada di dalam ajaran kekristenan. Tadi kan kamu bilang, bapak kamu Muslim. Terus ditanya, menurut kamu, menurut ajaran kekristenan, bapak kamu yang Muslim itu kelak akan memperoleh hidup yang kekal atau tidak? Kan begitu. Ya kamu bilang, saya percaya. Kenapa kamu percaya? Karena bapak saya berbuat baik. Kamu bilang, saya masih ingat loh. Karena bapak saya betul. berbuat baik. Kalau begitu yang saya tanya, ketika ada orang ateis yang tidak percaya Tuhan, seumur hidupnya berbuat baik, masuk surga atau enggak? Kalau kata saya masuk surga, Bang. Nah, gitulah dari tadi ngomongnya. Aduh. Nah, sekarang berarti kamu sudah menentang perkataan Yesus. Apa tuh? Kamu sudah menentang perkataan Yesus. Ketika seseorang tidak percaya kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus, maka siapakah yang menjadi bapaknya? Siapa yang menjadi bapaknya? Iblis. Siapa? Siapa? Iblis. Hmm. Iblis dong. Gimana sih? Dan hukum yang saya terutama percaya- itu adalah dalam hidup kekal itu adalah mengenal satu-satunya Tuhan. Jadi harus tidak boleh ateis. Saya percaya Ya, Yesus mati mengenal disalib. Tuhan. Bang. Gimana, Bang? Apa? Ya, saya percaya Yesus mati disalib. Bukan Gimana itu sih? pertanyaannya. Bukan itu pertanyaannya. Malah Kalau jauh daripada itu. waduh ini makin harus mau. ulang-ulang diskusi sama Mas Hani. Ini katanya Iya, Saya minum dulu vitamin C ya. Kalau kita Saya minum masuk lagi vitamin C wilayah- ya. Bentar. Aduh. kita masuk wilayah Vitamin C dulu, vitamin C. wilayah keimanan itu kan Aduh, sebenarnya habis kalau pula mau lagi. jujur, itu kan belum ada buktinya gitu, Bang. Mualim, Ya, ini keimanan vitamin itu kan- C-nya habis. Ini saya minum lagi atau enggak nih Keimanan Mualim? itu kan Udah, Soalnya Bang Mas Ham Eko, jangan, muter jangan. lagi. Apa? Jangan dong. Oh, jangan. lambungnya nggak kuat, lambung. Oh ya udah lah. Nanti gastrik ya. Nah, bukan Iya. takutnya masalah tambah bingung nanti kalau vitamin C itu masuk Jangan tambah brother, jangan tambah. Udah. Satu botol nggak cukup emang diskusi sama Oten nih. ginjalnya rusak. nggak bisa. Satu botol. Kalau udah cukup. Takutnya nanti malah kelempar. Tambah roti biar agak larut sedikit vitamin-nya. Tambah roti. Kita tuh harus jujur loh. Kalau kita bicara wilayah keimanan, itu sebenarnya musuh dari ilmu pengetahuan loh. Soalnya kalau ilmu pengetahuan kan minta bukti, teori harus ada bukti. Sedangkan keimanan itu kan buktinya belum ada gitu, karena kita belum pernah mati gitu.
dan belum pernah ada orang yang sudah Oke. mati hidup lagi untuk memberikan kesaksian, kan gitu harus berpikir. Kalau berpikir ilmu pengetahuan. Jadi bagaimana Anda percaya dengan Kristen itu? Anda meyakini bahwa ajaran Kristen itu yang benar? Tidak pernah mati ya Bang? Ya karena Kenapa Bang? karena Anda buat pernah mati saya- loh. buat Belum saya, pernah mati. buat saya untuk hidup itu kita harus punya keimanan gitu, apapun agamanya. Oh, gitu. jadi hanya untuk label sebagai ada orang beriman aja gitu. Tidak meyakininya lah, hanya label aja Bang. Karena Anda tidak yakin. Kalau yakin Anda harus mati dulu katanya itu. Kan gitu Iya. Bang. Iya, Ah, iya selama kan? saya hidup. Oh, label aja. Sudah Bang Nevlos, ini diskusi orang sama orang label ini. Ya. Ya. Gini ya, perhatikan ya mas saya. Kamu tidak bisa menjawab karena belum ada satupun yang pernah masuk surga, betul? Belum ada satupun yang bangkit dari kematian untuk memberikan kesaksian gitu, Bang. Untuk memberikan kesaksian sehingga kamu tidak yakin ya, tidak percaya ya, betul? Betul? Atau plus atau gini Kalau bos. yakin sih yakin. Bentar, cuman kan bentar. Kalau yakinnya saya Mas, yakin. percaya Dari nggak mana sih? yakin belum mati Kalau- kok? Ada Lihat dari neraka dan mana? surga, percaya nggak sih? Tapi kan itu belum terbukti gitu loh, Bang. Iya, percaya nggak? Bisa gitu. Ada neraka dan surga, percaya nggak? Kayak contohnya nih, kita Enggak, kita masa suka sama saya tanya dulu masa lu percaya nggak bahwa ada neraka dan surga, percaya nggak? Ini jujur ya, saya jawab jujur ya. Kalau menurut saya neraka itu nggak ada, Bang. Yang ada surga aja, Bang. Kalau menurut Oke, Nah. berarti ada ya? Tahu dari mana lo? Ada. Tahu dari mana ada? Kan belum pernah ada orang yang ke sana. Ya kan saya Dan bilang lu belum keyakinan, pernah mati Bang. tuh. Saya punya keyakinan, saya percaya ada surga. Tapi kan apa namanya? Gimana ya? Belum tentu ada gitu loh. Itu kan harus dibuktikan dulu. Kalau Percaya tapi Tapi saya belum gimana sih? gimana itu? Ini kan untuk membuktikan itu, kalau percaya gitu loh. Jadi gini, Contoh, Mas saya, contoh nih, Mas contoh, mungkin contoh Mas nih, saya kasih ini contoh. baca Saya kasih contoh dulu membaca deh, Bible saya nggak kasih paham contoh dulu. maknanya mungkin, Mas Saya kasih saya. contoh. Mas Saya kasih dalam Bible itu menceritakan tentang Yesus yang katanya dibangkitkan. Itu dia udah bangkit dari kematian. Dia sudah menceritakan kepada murid-muridnya untuk patuh kepada Sang Maha Pencipta, Bapaknya. Itu harusnya kamu ya, kalau memang kamu Kristen mempercayai itu, harusnya ya kamu nggak bilang harus ada lagi yang kesana gitu, enggak. Makanya gini Masa, ada informasi dari para nabi, orang-orang suci sebelumnya, ada kitab-kitab suci, di dalamnya itu ada tertuang pengajaran-pengajaran. Bukan kamu harus kesana, enggak semua hal yang ada di pengajaran-pengajaran ketuhanan itu bisa dialami oleh manusia. Ya. Pengalaman yang paling baik, mudah dipahami itu sebenarnya yang enak itu yang dari pengalaman orang lain yang disampaikan kepada kita, tapi yang bisa kita terima. Itu yang bisa kita yakini. Kenapa? Karena logis, masuk akal gitu ya menurut kita. Kalau kamu harus nunggu dulu kamu yang mengalami, waduh, babak belur loh. Terlalu banyak hal-hal yang berat di dunia ini yang harus kamu tanggung. Sebenarnya saya meragukan ini, masa melabelkan dirinya sebagai Kristen di mana dia yakini, padahal sebenarnya dia ragukan juga dengan saat yang bersamaan dia ragukan apa yang dia yakini itu. Bagaimana itu Masa? Benar nggak itu omongan saya? Benar kan? Jadi kita harus pakai akal sehat loh. Iya itu dia Bang. Jadi abang kan menggunakan akal sehat. Anda yakini bahwa sekarang itu Anda percaya Kristen ya, di Kristen sebagai Kristen percaya bahwa Tuhan Yesus itu mati untuk menebus dosa dan sebagainya, ya kan? Tapi di saat yang sama Anda meragukan itu karena dengan alasan bahwa Anda tidak pernah, belum ada orang yang mati untuk seperti itu. Anda harus meyakininya kalau kecuali ada orang yang datang dari kematian yang sudah lihat surga dan neraka. Seperti itu meyakininya. Sebenarnya Jadi Kan itu Iya, cara berpikir ilmu pengetahuan kan begitu, memang benar gitu. Bang. betul. Iya. Inilah fenomena yang mantap, terjadi. mantap. Bahwa ketika pengetahuan atau sains modern itu sudah menunjukkan eksistensinya, maka orang-orang atau agama-agama yang tidak siap menerima fakta pasti akan mengalami keraguan-raguan. Itu pasti. Tapi coba dalam Islam, apakah pengajaran atau apa yang tertuang di dalam Quran itu bertentangan dengan fakta ilmiah, bertentangan dengan sains modern? Oh tidak, dia sejalan, dia linier. Makanya kami nggak bingung, simple saja.
Bahkan ada itu di dalam awal ya, setelah surah Al-Fatihah, surah yang pertama kali itu yaitu surah Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Ini kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Di situ udah ditegasin itu. Tidak ada keraguan di dalamnya, maka kami nggak ragu. Lalu kemudian bagaimana dengan fakta sains yang era hari ini banyak membuktikan fakta-fakta ilmiah? Kan begitu. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah fakta ilmiah itu kontradiksi atau bertentangan dengan apa yang tertuang di dalam Quran? Tidak jawabannya. Tapi kalau ditanya sama Kristen, apakah fakta ilmiah hari ini bertentangan dengan kitab Biblos? Wah, itu Masa pasti sudah tahu jawabannya. Makanya wajar sekarang Masa ragu-ragu. Wajar itu, pastilah. Itu progres Jadi bagus begitu. itu, progresnya bagus itu berarti. Kalau sudah bertentangan gitu, perkembangan bagus itu. Jadi intinya Bang Neplos jangan tambah lagi itu UC-nya, takutnya tambah kelempar kawan di atas tuh. Ya, jadi begini Bang, aku nggak mau berbicara surga setelah kematian Bang, nggak mau Bang. Aku mau berbicara surga sekarang pada saat saya masih hidup. Dan itu gimana caranya? Buat saya definisi surga adalah ketika semua orang itu baik sama saya. Dan bagaimana saya supaya orang itu mereka baik sama saya? Ya saya harus berbuat baik juga sama mereka, gitu aja Bang. Sesederhana itu Bang. Jadi Oh, kalau sekarang udah diajarin ilmu tasawuf kok udah ada di Kristenan ini. Oh, gawat kali. Jadi Ya Allah Subhanahu wa Jadi, taala. iya. Bismillah Masa. Kamu suka makan domba? Masa? Suka Bang, enak itu Bang. Suka? Di roh. Aki Zia Coba semua, makan brother Enak sate domba Bang ya. Neplos semua ya, saya turun dulu ya mau sholat zuhur di sini. Aku juga turun ya Betul, Bang, siap, mau makan siap, siang siap. dulu ya Bang. Terima kasih ya Bang-abang semua. Iya. Bang Ibes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Kok ada ilmu tasawuf di Kristen ini? Surga itu adalah ketika orang berbuat baik kepada saya dan saya berbuat baik kepada orang lain. Ilmu-ilmu Nah, sufi ini dia tadi- pakai. Waduh, Tadi gawat. kesimpulannya itu berarti Bang Neplos dia itu belum mendapatkan pengajaran yang benar-benar spesifik untuk hidup dengan damai, tenang, tertib, teratur, ya membuat dia merasa itu adalah surga di dunia ini. Itu yang ada di dalam pengajaran Islam. Ada Iya, pengaturan yang memberikan pengajaran sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi. Itu semua ada segala macam hal yang diberikan tata aturannya supaya kita bisa hidup dengan sangat baik ya, sehingga kita sehat ya, beramal, disenangin orang gitu ya. Dan kita menyenangkan orang lain itu dengan kebahagiaan. Bukan dengan pura-pura. Di semua itu ada dalam pengajaran Islam, akhlak Aku turun dulu yang ya. mulia. Assalamualaikum. Oke Bang Yohanes. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya pastilah, Allah kan sudah memberikan isyarat bahwa mereka menjadikan dunia ini sebagai tujuan, kan begitu, sebagai surga, kan orang-orang kafir itu. Tapi kan berbeda sama kita kan, innamal hayatud dunya illa la'ibu walahun, dan sesungguhnya dunia ini hanyalah permainan dan senda gurau, kan udah jelas tuh. Ya kan, kalau orang-orang mukmin, orang-orang muslim pasti menganggap dunia ini justru adalah penjara, kan kayak begitu. Masalah Berbeda itu dengan brother laten atau Neplos, orang-orang kafir. itu lagi emosi sedikit brother Masa. Kenapa? Cerita seperti itu. Papa saya orang Muslim, tapi saya orang Kristen ya. Masa itu orang Kristen ya. Terus persepsi orang Kristen di dalam agama Kristen itu konsensus dalam akidah Kristen yang orang tidak percaya Yesus seperti Tuhan tidak masuk surga. Ya. Itu akidah agama Kristen yang sekarang menurut Brother Masa, kenapa itu Bapak masuk surga? Sesuai dengan akidah Itu saya Kristen ya, bingung. berarti kan. Karena berbuat Iya. baik katanya. Ya. Sementara yang Artinya orang Kristen Muslim banyak baik orang juga berbuat masuk baik. surga, persepsi orang agama Kristen itu ada. Sudah bikin malu itu orang Kristen ini. Brother Iya. Masa itu. Kayaknya udah mulai agnostik dia, Molim. Ya mungkin hampir nih ya itu akidah seperti agnostik. Betul. Mm-mm. Hampir Ya, kita doakan semua mudah-mudahan dia nanti-
ada budaya di dunia ini ya. Orang menerima tamu, menerima orang asing harus dengan cara yang terbaik, menjamu ya. Itu kan Iya. semua hal di dunia kan mengajarkan seperti itu budaya dunia ini. Jadi kebaikan itu tentu nggak menjamin. Oke, Iya. saya minta izin turun, jazakallah. Saya mau kembali project sekarang dari rumah saya. Siap Mualim, syukran Mualim, jazakallah khair Mualim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, akhi ya. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Oten tuh ciri-ciri mualafnya kan biasanya ateis dulu. Itu kan biasa Oten tuh kalau mau mualaf, ateis dulu dia. Ya. Gitu Oten biasanya kalau mau mualaf itu. Gitu Oten biasanya. Tidak ada Tuhan dulu yang dianggap. Nanti dia akan mencari ya, gitu ya. Insya Allah. Ya, silakan disapa Bang Cemara Biru nih. Ada tamu kita. Apa namanya itu? Aku nggak pakai kacamata. Halo, assalamualaikum Cemara Biru atau siapalah itu? Saya nggak lihat bisa lagi di jalan OTW Jakarta. Ya, Halo, halo. Selamat Bukan siang. saya yang baru. Sutomo, Elektron. Romo. Halo Romo. Ya, halo. Pak Romo. Selamat siang. Ya, selamat Selamat siang. Mingguan atau Jumatan? Cuma mingguan ini. Apa? Ada teman Kristen di dalam ini, Kak, selain saya. Apa? Ada teman Kristen di dalam ini selain saya. Kayaknya saya tahu nih siapa nih. Nggak ada. Oh, enggak ada ya. Itu tadi apa Mas siapa namanya tadi itu? Mas Aha. Masa Mas Aha, ya. ya. Mungkin masih nonton Kak Mas